Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah ide-ide kunci dari karya John Lee Dumas, Jalan Umum Menuju Sukses Luar Biasa. Siap-siap ya, karena kita bakal langsung masuk ke intinya. Kita mulai dari kalimat pembuka buku ini yang provokatif banget. Anda telah dibohongi. Gila kan? Kalimat ini benar-benar langsung bikin kita berhenti dan mikir, hah, dibohongin soal apa nih sebenarnya? Nah, ini dia nih, masalah utamanya. Jadi, ada anggapan kalau para ahli itu sengaja bikin jalan menuju sukses jadi kelihatan ribet banget. Kenapa gitu? Tujuannya ya biar mereka aja yang pegang kunci rahasia, yang cuma bisa mereka kasih kalau kita bayar mahal. Buku ini bener-bener nantang pemikiran kayak gitu. Perjalanan si penulisnya sendiri itu bukti nyata pencarian ini. Coba deh kita lihat perjalanannya. Dia pernah jadi perwira militer, terus coba sekolah hukum, kerja di bidang keuangan, bahkan sampai nyoba jadi agen properti. Bayangin, 6 tahun pindah-pindah kerjaan, dan semuanya gak ada yang klik. Ini adalah pencariannya akan cara yang lebih baik. Nah, di tengah kebingungan itu, akhirnya datang satu momen pencerahan. Satu momen krusial di mana ada satu ide simpel yang benar-benar mengubah total cara pandangnya soal apa itu arti sukses yang sebenarnya. Dan ini dia kutipannya, dari Albert Einstein, yang mengubah semuanya. Si penulis bilang, ini tuh kayak ditampar secara virtual. Tiba-tiba, pencarian panjang selama 6 tahun itu jadi jelas banget. Ternyata selama ini yang dia kejar itu salah total. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada cara lama, ngejar simbol-simbol sukses kayak uang, popularitas, yang ujung-ujungnya malah bikin frustrasi. Di sisi lain, ada cara baru yang fokusnya beda. Gimana caranya kita bisa ngasih nilai, ngasih solusi terbaik buat masalah nyata. Nah, perubahan pola pikir inilah yang akhirnya mengarah ke kebebasan finansial dan kepuasan sejati. Setelah dapat pencerahan tadi, si penulis ini gak cuma ubah cara pikirnya aja. Dia benar-benar bikin kerangka kerja, semacam blueprint yang bisa kita ikutin. Yuk kita lihat apa aja langkah-langkah dasarnya. Oke, langkah pertama dan ini penting banget, definisikan avatar Anda. Avatar itu bukan sekedar target pasar yang luas ya, bukan itu. Avatar itu adalah satu orang yang spesifik, pelanggan ideal Anda. Kalau kita kenal banget sama si avatar ini, semua keputusan bisnis jadi jauh lebih gampang. Terus gimana cara nentuinnya? Ya dengan nanya pertanyaan-pertanyaan yang super detail. Si penulis buku ini, dia bikin satu karakter namanya Jimmy. Dan dia tahu segalanya loh soal Jimmy, kerjaannya apa, perjalanannya ke kantor berapa lama, bahkan sampai apa masalah terbesar yang lagi dia hadapi sekarang. Nah, ini keren banget sih. Si avatar ini jadi kayak bintang penunjuk arahnya dia. Setiap kali bingung mau bikin keputusan, pertanyaannya cuma satu. Kira-kira Jimmy mau apa ya? Contoh paling nyata, durasi podcastnya. Kenapa 25 menit? Ya karena perjalanan Jimmy ke kantor itu 25 menit. Simple tapi ngena banget kan? Oke, ide udah ada, blueprint juga udah. Tapi itu aja nggak cukup kan? Pertanyaan berikutnya, gimana caranya biar bisa konsisten ngerjainnya? Jawabannya ada di sistem. Kita harus bangun sistem yang benar. Contohnya nih, sistem content batching atau ngumpulin kerjaan. Dia kan bikin podcast harian, tapi dia nggak rekaman tiap hari loh. Malah, dia jadiin hari Selasa itu sebagai hari Super Bowl-nya. Hari di mana dia langsung rekam 8 wawancara sekaligus. Cara kayak gini bikin kerjaan yang kelihatannya mustahil jadi lebih masuk akal dan bisa diatur. Selain sistem, ada satu lagi yang nggak kalah penting, akuntabilitas. Penulisnya ini sampai investasi duit loh, gabung ke grup mastermind. Isinya orang-orang yang sevisi sama dia. Ini bukan cuma buang-buang duit, tapi investasi terbaik buat ngelawan rasa males dan ragu-ragu. Kenapa? Karena ada rasa gak enakan kalau nggak merjain tugas, malu sama teman-teman segrup. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan buat banyak orang, launching atau peluncuran. Di sini nih, banyak banget yang mandek. Tapi, justru disinilah letak salah satu pelajaran bisnis paling berharga dari buku ini. Kutipan dari Reid Hoffman ini, wah pas banget buat ngejelasinnya. Intinya simpel, launching aja dulu. Walaupun masih takut, walaupun produknya belum sempurna, hajar aja, launching. Nggak usah nunggu momen yang pas, karena momen itu nggak bakal pernah datang. Contoh nyata perbedaan gagal dan suksesnya kelihatan banget di sini. Produk pertamanya Pod Platform, gagal total. Kenapa? Karena dia bikin produknya dulu sampai jadi, baru berharap ada yang beli. Nah, beda banget sama Podcasters Paradise. Ini sukses besar. Caranya, dia nanya dulu ke audiensnya, dapat 45 pre-order, ini bukti kalau ada yang mau, baru deh dia bikin produknya. Jadi kuncinya apa? Validasi idemu dulu.
Dan hasilnya, kalian lihat sendiri, Podcasters Paradise itu ngasilin lebih dari $5 juta. Ini bukti nyata kalau cara launching yang benar, yang dengerin pasar dulu, itu hasilnya luar biasa. Oke, jadi dari semua perjalanan tadi, apa sih prinsip-prinsip utamanya yang bisa kita comot dan pakai di hidup kita sendiri buat meraih sukses luar biasa versi kita masing-masing? Ini dia beberapa prinsip pamungkas yang keren banget. Pertama, ingat ya, Anda cuma perlu benar sekali aja. Semua kegagalan sebelumnya nggak akan penting lagi. Kedua, satu-satunya orang yang perlu Anda jadiin saingan, itu ya diri Anda sendiri yang kemarin. Ketiga, pas lagi dapat momentum, lagi naik-naiknya, gaspol, jangan ditahan-tahan. Dan terakhir, fokus aja jadi 1% lebih baik tiap hari. Konsistensi kecil-kecilan itu kekuatannya dahsyat. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kalian. Setelah dengerin semua blueprint ini, sekarang pertanyaannya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Apa langkah pertama yang bakal kalian ambil di jalan kalian sendiri? Coba deh pikirin.